Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'du. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, senantiasa kita tanamkan dalam hati kita bahwa dunia ini milik Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga akhirat, milik Allah, kekuasaan Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang selain Allah tidak ikut apa-apa. Selain Allah itu cuma makhluk. Yang selain Allah itu makhluk, diciptakan, tidak bisa menciptakan, dihidupkan, tidak hidup, digerakkan, tidak bisa bergerak, tidak akan bisa apa-apa tanpa Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada usaha, tidak ada kekuatan tanpa pertolongan Allah. Maka semalekan hati kita senantiasa menghadap kepada Allah dimanapun saja. Di rumah hati kita kepada Allah, di masjid hati kita kepada Allah, bersama kawan hati kita kepada Allah, bersama lawan pun hati kita bersama kepada Allah. Karena lawan tidak bisa membahayakan tanpa Allah, kawan tidak bisa menolong tanpa Allah. Bila Allah menghendaki, kawan menjadi lawan. Begitu juga sebaliknya, bila Allah menghendaki, lawan menjadi kawan. Terserah Allah. Maka hati kita ini senantiasa menghadap kepada Allah setiap saat, berharap kepada Allah, bermohon kepada Allah, berdoa kepada Allah, takut kepada Allah. Dan senantiasa kita siang dan malam bagaimana taat kepada Allah. Di rumah yang dipikirkan bagaimana taat kepada Allah, dalam perjalanan yang difikirkan bagaimana taat kepada Allah. Waktu menghadapi lawan bagaimana taat kepada Allah. Waktu menghadapi kawan bagaimana taat kepada Allah. Di sawah bagaimana taat kepada Allah. Di pasar bagaimana taat kepada Allah. Bila Allah menghendaki, pasar bisa mendatangkan manfaat kepada kita. Bila Allah menghendaki, mudarat yang datang. Bila Allah menghendaki, sawah mendatangkan manfaat kepada kita. Bila Allah menghendaki, bisa juga mudarat yang datang kepada kita. Bila Allah menghendaki, musuh justru mendatangkan manfaat. Bila Allah menghendaki, teman juga justru mendatangkan bahaya. Apalagi Allah SWT, inilah hakikat iman. Berharap hanya kepada Allah, kesibukan satu saja, bagaimana taat kepada Allah. Apa pekerjaan kita yang pokok? Taat kepada Allah. Kesibukan kita apa? Taat kepada Allah. Cita-cita kita apa? Dapat ridho Allah. Sudah itu aja, tidak ada yang lain. Kalau kita memikirkan yang lain, itu sebetulnya sia-sia belaka. Kita menginginkan orang-orang mendukung kita, sia-sia saja. Orang tidak bisa mendukung tanpa Allah. Bagaimana Allah mendukung kita? Kalau Allah mendukung kita, maka
mudah bagi Allah untuk merubah hati manusia mendukung kita. Jangan berpikir benda-benda, yang dipikirkan bagaimana yang menciptakan benda-benda, bagaimana bersama kita. Maka malaikat Allah Ta'ala, Nabi Musa dikirim ke Mesir. Yang dihadapi adalah Fir'aun, Qarun, Haman, yang punya macam-macam asbab. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kefahaman kepada Nabi Musa, biarlah asbab bersama Fir'aun, biarlah kerajaan bersama Fir'aun, biarlah harta bersama Qarun, biarlah semua asbab bersama mereka. Yang penting kamu bersama Allah. Yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa yakhdzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dih. Kalau Allah tolong kamu, tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Kalau Allah tidak menolong kamu, siapakah yang akan bisa menolong kamu? Orang iman begitu ya. Sibuk kepada Allah. Barang siapa yang sibuk dengan Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan makhluk-makhluknya sibuk untuk berkhidmat kepada Dia. Begitu kata para ulama. Nabi mengatakan, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslahallahu ma bainahu wa bainan nas. Barang siapa memperbaiki hubungannya dengan Allah, Allah akan perbaiki hubungan dia dengan manusia. Bagaimana supaya kita baik hubungannya dengan istri kita? Baik dulu dengan yang menciptakan istri kita, yang memegang hatinya. Bagaimana supaya kita baik dengan orang kampung kita? Kita harus baik dulu dengan yang memegang hati orang kampung kita, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana supaya dunia ini baik dengan kita? Kita harus baik dulu dengan penguasa dunia ini, dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. Tapi ini tidak cukup diucapkan malaikat, karena Allah mencaci orang-orang kafir. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulunna Allah qul fa anna tu'fakun. Orang-orang kafir itu kalau kamu tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka mereka mengatakan Allah yang menciptakan. Tapi kok mereka berbelok? Jadi tidak cukup orang mengucapkan yang menciptakan langit Allah, yang menciptakan bumi Allah, tidak cukup. Tapi ini bagaimana masuk di dalam hati, jadi perasaan dalam hati, sampai harapan hanya kepada Allah, yang ditakuti hanya Allah, sibuk taat kepada Allah, sibuk menjauhi larangan Allah. Nah barulah itu nanti akan mendapatkan nilai di sisi Allah. Kalau cuman ucapan tetapi hatinya belum berubah, nanti itu malah dicaci oleh Allah SWT. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang-orang munafik datang, mereka mengatakan, aku bersaksi bahwa engkau ini ya Rasulullah utusan Allah. Allah bersaksi orang munafik itu bohong.
Masya Allah. Jadi ucapan saja kalau belum merasuk dalam pikiran, dalam hati, dibuktikan dengan amalan, ini nanti bahaya masih saya soalnya. Tapi ucapan ini penting, karena pertama kali usaha itu ucapan. Nabi mengatakan kepada orang-orang di Mekah, hai manusia, katakanlah la ilaha illallah. Pertama kali memang harus mengatakan. Kalau sudah dikatakan, lama-lama itu merasuk dalam hati.